Halo, selamat pagi. Senang sekali berjumpa lagi dalam Ruang Publik KBR. Bersama saya Deborah dan pagi hari ini edisi Selasa 13 dan hari ini edisi tanggal 13 Desember 2022 ya. Ada kesalahan teknis sedikit dan pagi hari ini kita bersama-sama dengan seorang ibu, nanti akan saya perkenalkan. Dan pagi hari ini kita bersama Yayasan Dharma Bakti Astra yang mempersembahkan Ruang Publik pagi hari ini dengan tema Semangat Inovasi Tumbuh Bersama UMKM Kuliner Indonesia. Nah, berbicara tentang inovasi, inovasi dalam dunia bisnis menjadi faktor penting agar bisnis bisa bertahan dan juga bersaing. Inovasi dilakukan bukan hanya oleh perusahaan besar, tetapi UMKM Indonesia juga melakukannya, baik di sektor manufaktur, bengkel, kerajinan, dan kuliner maupun di bidang pertanian. Membahas mengenai yang namanya inovasi UMKM yang tentu menjadi perhatian bersama, pagi hari ini sudah hadir bersama kita yaitu pemilik UMKM Mikajo Bakery yang juga merupakan UMKM kuliner binaan Yayasan Dharma Bakti Astra atau YDBA dan PT Pama Persada Nusantara, yaitu Ibu Grace Yuanita Deiti atau akrab disapa Ibu Grace. Dan pagi hari ini kita akan berbincang bersama Ibu Grace mengenai inovasi yang dilakukannya dalam mengembangkan Mikajo Bakery. Nah, kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Dan bagi Anda yang berada di Kota Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM. Kami juga mengundang Anda yang ingin berinteraksi via YouTube Berita KBR. Anda bisa berkomentar ataupun memberikan pertanyaan via live chat yang ada di sana. Dan juga bagi Anda yang ingin menelpon kami bisa juga di nomor bebas pulsa 0800 245 7893 atau di nomor WhatsApp kami 0812 118 8181. Dan juga bisa ke Twitter kami @halokbr, Instagram @kbr.id. Jangan lupa menggunakan tagar Ruang Publik KBR. Nah, langsung saja kita mau sapa dulu narasumber kita yang sudah terhubung lewat Zoom pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Grace Yuanita dari Mikajo Bakery, ini sebagai pemiliknya ya. Halo Ibu. Halo, selamat pagi Mbak Deborah. Pagi, semangat Bu. Pagi, semangat. Semangat ya, mana tangannya dong Bu, semangat gitu ya. Semangat. Luar biasa, kita mau ngobrol sama Ibu Grace nih tentang bisnis yang saat ini Ibu Grace jalani. Bisa diceritakan dulu nih Ibu Grace mengenai bisnis yang sedang Ibu jalankan, Mikajo Bakery. Kita mau dengar nih dari Ibu Grace langsung. Silakan Ya, Bu. bismillah. Ya, bisnis saya itu saat ini mengenai kuliner ya, bisnis kuliner di bidang bakery yang menyediakan roti-roti sehat. Kami mengambil roti itu dari bahan labu kuning dan produk lain yang tanpa gluten dan vegan. Jadi vegan ini maksudnya dia tanpa olahan telur dan susu. Oke. Kalau filosofi dari lambang Mikajo di belakang itu gabungan antara huruf M dan gandum. Jadi kan gandumnya seperti ini ya, Mbak. Oh iya. Nah, Saya huruf M kemarin itu tuh bertanya-tanya apa ini lambangnya, ada filosofi apa. Ternyata ya dapat langsung dari Ibu Grace pagi hari ini. ya, M itu dari Mikajonya itu Mm-mm. dan itu adalah apa? Biji gandum. Terus warnanya itu dari perpaduan antara kuning dan orange yang menunjukkan warna dari labu kuning. Seperti itu, Oke. Mbak. Jadi labu kuning adalah jawaranya dari Mikajo Bakery Ya, ya, Bu betul. Grace ya, semacam itu ya. Luar biasa. Dan ini juga menu-menunya sehat ya, Bu. Ya, Ada vegan juga, gluten free, segala macam. ya. Wah, mantap. Tapi kalau untuk usaha Mikajo sendiri ini sudah berapa lama sih Bu Ibu jalankan? Saya ini bisnis kuliner ini mulai tahun 2016. Mm-mm. Dulu awalnya itu bisnis nama produknya itu durian slider.
Terus Durian hanya slider. durian sadar. Jadi roti yang Ah, berisi dengan daging durian. waduh, enak banget itu, Bu. Ya. Dan kemudian tapi itu hanya sekedar ini aja, teman, teman, tetangga, itu aja sih, belum meluas. Terus berjalannya waktu, akhirnya kami berkembang ke roti labu ini. Oke. Tapi si roti isi durian itu masih ada nggak, Bu, di Mikajo Bakery? Eh, Saat ini belum belum diproduksi lagi. Oke. Kami masih fokus ke mana, ke roti labu dan produk olahan vegan itu. Mm-mm-mm. Kalau untuk roti labunya kemarin kan saya kepoin Instagramnya Mikajo Bakery ya, itu luar Hah? biasa. Rotinya ada yang roti kecil-kecil gitu juga ya, Bu ya? Ada roti yang kecil-kecil. Heeh. Tapi itu versi ada berbagai versi ya, ada yang kecil, ada Ada yang besar. ada yang versi besar seperti ini Mbak. Oh itu roti tawarnya. Roti tawarnya, ada yang roti kecil-kecil. Isinya Mm-mm-mm. ya macam-macam, ada keju, Mm-mm. coklat sesuai isian ya. Roti Kal- pizza mini juga ada, yang paling disuka anak-anak itu pizza mini dan sosis, itu kan paling favorit banget ya itu buat Heeh. anak-anak. Heeh, Jadi heeh. anak-anak itu seneng makan roti kan. Nah, Betul. gimana caranya biar roti itu ada manfaat lainnya dan dari labu kuning seperti ini, Mbak. Mm-mm-mm. Jadi kan Kar dia kuning ini, kuningnya bukan pewarna tapi asli dari dari si labu labunya kuning. itu ya. Ah, ah. Berarti roti khusus untuk produk roti di Mikajo Bakery ini hanya menggunakan labu, tidak ada menggunakan bahan-bahan lain seperti terigu kayak gitu, Bu. Masih menggunakan terigu dengan kandungan percampuran terigu dan labu kuning. Oke, dicampur Gitu, tapi ha. yang mendominasi adalah si labu kali Labu ya gitu kuningnya, ya. iya. Wah, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong soal bisnis nih, kita kan tahu kemarin tuh ada pandemi COVID-19 ya, Bu Grace ya. Gimana kondisi usaha Ibu waktu pandemi kemarin tuh, Bu? Tantangannya apa sih? Waktu pandemi itu awalnya mayoritas pasti UKM eh, mendapat dampak ya, dampak Mm-mm. dari pandemi, yang omsetnya turun lah, sepi pembeli, seperti itu. Nah, waktu itu mungkin orang takut jajan di luar ya, karena Mm-mm. takut makanan yang mereka beli itu terkontaminasi sama si virus itu, Ya. seperti itu. Tapi ini menjadi peluang bagi kami. Mm-mm. Jadi di tengah kesulitan itu muncullah peluang. Iya, Kami betul betul. kami menyediakan eh, semacam kayak seperti hampers untuk kerabat yang apa, Mengalami yang sakit pernah itu mengalami kali ya, sakit itu, COVID ya. Mm-mm. dengan isian produk-produk sehat. Ada kami isi dengan roti-rotian itu, terus Mm-mm. ada susu susu kurma, Oh, ada terus produksi sendiri juga ya, Bu? Susu produksi kurma ya? sendiri, terus Oke. jahe jahe secang, minuman jahe secang seperti ini. Jahe secang. Dari kayu secang dan jahe. Oke, perpaduan antara kayu secang dan Jadi jahe ya. pendukung untuk imun tubuh ya, seperti Mm-mm-mm. itu. Oke, jadi selain roti ada juga minuman dan Iya, apalagi nih Bu? Selain roti, minuman yang jawaranya apalagi dari Mikajo? ada cookies juga, cookies gluten free. Jadi dia tanpa tepung terigu. Mm-mm-mm. Ya seperti ini Mbak. Jadi kami menggunakan label kalau yang ini tuh dia tanpa terigu dan tanpa olahan susu dan telur. Nah, Wah, jujur Li ya, sejujurnya aku belum pernah tuh cobain kue-kue yang gluten free kayak gitu tuh. Bisa kali ya Bu ya? ya Bisa bisa nanti dilakukan aku Mbak, aku kalau kesana gitu beli boleh maksudnya silakan gitu. main-main ke sana. Ngomong-ngomong kesananya nih, kita belum tahu nih tadi Mikajo Bakery nih lokasinya di mana sih? Kita pengen Oh tahu ya, nih Bu Grace. Mikajo Bakery ini lokasinya di Kota Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Jeger. Cukup jauh dari Cukup Jakarta, jauh, tapi zaman kalau sekarang dari jarak tidak memisahkan ya, Bu. iya betul, karena dari Balikpapan sama Samarinda sudah ada tol juga kan Mbak ya. Jadi agak Iya. cepat. Wah, oke. Jadi ini di Kutai ya, Bu ya? Di Kutai Timur kami. Luar biasa Mikajo Bakery. Nah, ini menyambung pertanyaan tadi tentang pandemi nih. Apa sih dampak yang paling berpengaruh kepada usaha Ibu waktu pandemi kemarin? Nah, itu tadi ya apa, eh,
Dampaknya ya akhirnya kita strateginya itu dampaknya ya Mbak, apa pemasaran online kita kita bertahannya itu dari dampak tersebut tadi yang yang omsetnya turun, akhirnya kita mulai pemasaran online yang biasanya cuma mengandalkan offline, mulai kita merambah ke online. Jadi genjot lah di sosial media kayak Facebook, Instagram, dan grup-grup WA ya. Kan banyak kan grup-grup WA itu. Mm-mm-mm. Seperti itu. Oke, jadi memanfaatkan juga teknologi ya. Ya, Pandemi sebenarnya nggak menghalangi kita untuk berkreasi ya, Bu. ya, betul. Luar biasa. Jadi strateginya tadi memasarkan via Facebook, via Iya. WhatsApp, atau Heeh. media sosial lainnya gitu. Dan dari itu ada kerabat yang ada yang dari Jawa, Mm-mm. dari Sulawesi kayaknya pernah juga untuk kerabat yang di Sangatta dari sosmed. Saya tanya kan Iya. dapat info dari mana? Dari Instagram, ada yang dari Facebook, Heeh. seperti itu. Jadi oh berarti sangat menunjang sekali nih dari sosial media itu untuk pemasaran Betul, betul, betul. gitu. Iya, karena zaman sekarang orang lebih sering ngelihat handphone ya, Bu. Check out ini, check out itu gitu, atau lihat medsos. Lebih banyak waktunya untuk melihat media sosial. Jadi ketika kita punya bisnis dan mempromosikan lewat medsos itu efektif juga, betul ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, sekarang Ibu di Mikajo Bakery sendiri ini karyawannya ada berapa sih, Bu? Dari awal banget Ibu membangun usaha ini sampai Awal sekarang. banget karyawannya satu hanya saya. Oh, owner sekaligus yang ngerjain Karyawan semuanya iya gitu ya. saya. Alhamdulillah sekarang karyawan udah 7. Mm-mm. Wah, luar biasa. Pesat banget tuh ya, Bu. Berjalan dari nol ya Mbak ya. Iya, betul. Dari yang Ibu sendiri sampai sekarang udah bertuju sama Ibu atau bertuju karyawannya saja? Bertuju sama saya. Oh gitu. Tapi karyawannya tuh Ibu memanfaatkan tenaga-tenaga yang ada di sekitar Ibu, Semuanya tetangga-tetangga seperti itu. semuanya karyawan dari Kuta Timur. Wah, luar biasa. Nanti kita akan cerita-cerita tentang Mikajo Bakery ini lebih banyak ya, Bu. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih ke Bu Grace. Saat ini banyak kan UMKM, khususnya juga di bidang makanan, di bidang kue-kue, roti. Dan gimana usahanya Mikajo Bakery ini yang Ibu jalankan bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor tersebut? Eh, kan kami mencoba membuat segmen pengelompokan ya Mbak ya. Mm-mm. Yang belum ada di Sangatta itu apa? Jadi kami akhirnya produk olahan labu ini belum ada di Sangatta, dan produk gluten free dan vegan itu juga belum ada di sini. Makanya kami akan akhirnya mengambil segmen produk tersebut sih. Seperti itu. Kalau untuk kompetitor itu sebenarnya itu bukan kompetitor ya, karena di sini nih kami eh, saling berkolaborasi antara UMKM itu. Jadi kami saling dan mempunyai komunitas juga Mm-mm. namanya Oksa. Di situ kami saling sharing lah antara bisnis satu dengan bisnis yang lainnya. Apa Ada tadi? juga sama juga Tadi bakery juga, dan komunitasnya kami apa, Bu? sering Okusa, olahan kuliner Sangatta. Oh, Okusa, olahan kuliner Sangatta. Iya, Spesifik ya namanya ya, khusus iya. wilayah Sangatta. Biar orang Okusa kan kelihatan diingat gitu loh. Iya, iya. Tanya Sangatta. Olahan kuliner. Berarti itu tidak hanya bakery, tapi makanan secara umum gitu kali ya, Bu ya? Ya, makanan secara umum ada bakerynya juga. Ada Mm-mm. beberapa teman juga di bidang bakery. Jadi kami juga saling saling tukar pikiran ya antara Mm-mm. bisnisnya, saling sharing lah. Iya, itu bagus banget sih, Bu. Maksudnya biasanya kan orang kalau punya usaha ngelihat usaha yang sama orang lain tuh sebagai kompetitor, tapi di wilayah Sangatta ini malah justru saling berkolaborasi gitu ya. Iya. Luar biasa. Baik Bu Grace, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Kita harus masuk ke jeda terlebih dahulu.
Dan kami juga mengundang Anda, pendengar yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893 atau bisa juga di nomor WhatsApp kami 0812 118 8181. Dan bagi Anda yang sedang mendengarkan kami via YouTube Berita KBR, Anda bisa meninggalkan komentar dan pertanyaan di kolom live chat yang tersedia di sana atau mention kami ke Instagram @kbr.id. Jangan lupa menggunakan tanda pagar Ruang Publik KBR. Dan siaran ini juga bisa Anda saksikan atau dengarkan secara utuh melalui podcast kbrprime.id, pilih Ruang Publik.